sesuai yang saya tahu. Jadi sebenarnya kan meditasi tahap awal itu ya kita menyadari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat tahajud bagi kita semua. Biasa malam ini kita berkumpul dengan Kak Sahri. Ini kan nih, untuk malam ini ada subscriber nih, ada pertanyaan dari subscriber. Katanya gini pertanyaannya nih. Biasa kita malam ini ngobrol, ini temanya kebenaran ada satu netizen minta pencerahan ke akan. Pertanyaan kayak gini, tata cara bermeditasi tahap awal. Gimana itu akan? Saya serahkan ke akan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun, terima kasih kepada Akang Ade. Jadi tadi ada pertanyaan mengenai tentang meditasi tahap awal. Jadi kita harus paham terlebih dahulu ya masalah apa yang kita akan obrolkan, yaitu tentang meditasi. Jadi kan meditasi itu salah satu cara mengolah diri kita supaya kita itu lebih paham tentang keadaan-keadaan yang ada dalam diri kita dan keadaan yang ada di sekitar kita. Dan meditasi pula bisa meningkatkan kepekaan dan meningkatkan kesadaran. Di kepekaan tersebut bisa meningkat, tingkat kesadaran kita pun bisa meningkat, itu dengan tata cara bermeditasi. Namun untuk layak umum mungkin ya sudah tidak asing lagi. Berbicara tentang meditasi itu identiknya kepada diam. Ada yang duduk timpuh, ada yang sambil bersila, ada yang sambil senderan, ada yang sambil berbaring, dia diam. Tapi diam di situ bukan berarti dia diam secara total atau diam tidak melakukan sesuatu. Jadi mungkin untuk tahap awal, kenapa berbicara tentang tahap awal? Ya emang meditasi itu sebenarnya ada tingkatan-tingkatannya. Ada tingkatan dari yang sudah kita jelaskan, ada tingkatan bermeditasi yaitu untuk menyadari kesadaran jasad dan menyadari kesadaran jiwa dan menyadari kesadaran ruh. Nah kita sekarang membahas tentang kesadaran jasad atau yang dinamakan meditasi tingkat awal. Karena meditasi tingkat awal untuk melangkah ke tingkat-tingkat selanjutnya, kalau kita belum benar-benar paham tentang meditasi tahap awal, kita akan mendapatkan kesulitan untuk meningkat kepada meditasi-meditasi yang lebih tinggi. Jadi saya gambarkan gini sesuai yang saya tahu. Jadi sebenarnya kan meditasi tahap awal itu ya kita menyadari atau menyimak, memperhatikan keadaan-keadaan yang ada di dalam diri kita. Jadi sebenarnya cuma menyimak, jadi memperhatikan. Jadi kalau acuan daripada orang tua saya bilang begini, tapi dalam bahasa Sunda, yang entong meleng karena kudrat Allah. Bahasa Indonesia apa itu? Entong meleng
jangan apa ya? Jangan acuh, jangan acuh terhadap kudrat Allah yang terjadi kepada diri kita. Jadi kita ambil kesimpulan, jadi bahasa orang tua itu memberikan motivasi kepada kita, kita harus memperhatikan kudrat Allah. Sekarang gini, kalau kita tarik kepada kajian tauhid, ya, pada kajian tauhid, kan ada dari 20 sifat pengajian tauhid kebagi kepada 4. Ada sifat nafsiyah, ada sifat sababiyah, ada sifat ma'ani, dan ada sifat maknawiyah. Nah, kita belajarnya dari sifat ma'ani, yang 7 sifat. Dari kudrat, irodah, ilmu, hayat, sama, dan basyarasa. Kita ambil satu aja dulu, sifat kudrat. Kalau kita ngaji tauhid, jadi kudrat itu mempunyai ta'aluk, sifat perhubungan. Jadi ta'aluk, tata kerja. Tata kerja sifat kudrat itu mengadakan sesuatu dan mentiadakan sesuatu. Menghidupkan sesuatu dan mematikan sesuatu. Seperti gini, seketika kita diam itu dikudrat oleh Allah. Dari diam kita bergerak, bergeraknya ada kudrat Allah. Sekarang ini, sebenarnya kan hakikatnya kita tidak mempunyai rasa, tidak mempunyai pikiran. Kita ini mati. Seperti contoh penciptaan Nabi Allah Adam alaihissalam, ketika sudah diwujudkan dalam bentuk tubuh manusia, sewaktu sebelum ditiupkan ruh, dia itu mati. Jadi tidak bisa bergerak. Tetapi seketika dimasukkan ruh Nabi Adam, bisa bergerak. Makanya gini, kalau kita memperhatikan sifat kudrat Allah yang ada dalam diri kita, sebenarnya sesuatu yang terjadi dalam diri kita itu ada kudrat Allah. Jadi ta'aluk kudrat Allah kepada jasad kita. Jadi apa yang dirasakan seperti panas itu terkudrat oleh Allah. Dingin terkudrat oleh Allah. Gatal terkudrat oleh Allah. Nah, jadi kita masukkan ke dunia meditasi. Jadi supaya kalau bahasa Sunda ulah meleng katanya tadi, ulah meleng kepada kudrat Allah. Karena ini tahapan awal, kalau kita tidak memahami hal ini akan sulit. Itu gini, dalam dunia meditasi, jadi banyak orang mempunyai praktek. Ada yang duduk bersila seperti gini ya, ada yang duduk timpu, mungkin ada yang sambil baringan gitu. Nah, sebenarnya apa pekerjaannya? Jadi pekerjaan dalam meditasi tersebut dia cukup mengawasi apa yang terjadi dalam jasadnya. Jadi mengawasi seperti kita sudah siap untuk melakukan meditasi. Misalkan dipejamkan mata kita. Nah, ketika kita sudah memejamkan mata, mulai kita perhatikan apa yang terjadi dalam tubuh kita. Jadi perhatikan dalam jasad apa yang kita rasakan. Perhatikan aja. Ada panas, ada pegel, ada semutan, dan lain sebagainya. Cukup kita perhatikan. Jadi kita jangan melakukan suatu aktivitas, tetapi kita memperhatikan aktivitas yang ada dalam rasa jasad kita. Berarti gini ya contoh, ketika kita lagi bermeditasi ya, di tangan ada gatal gitu ya, cukup dirasakan aja, nggak perlu digaruk kayak gitu. Ya, enggak. Cukup dirasakan. Cukup kita perhatikan, oh ini gatal. Itu seperti itu. Tidak gini, sebenarnya kan kalau kita secara lebih terkritik, mungkin kan ya beda-beda penjelasan. Tapi kalau dari acuan dari saya seperti ini. Jadi kan meditasi itu, kita itu lebih cenderung kepada kalau kan harus bikin eling itu sadari semuanya itu dari Allah. Ingat berarti ya. Ingat. Biasanya kan orang bermeditasi itu melakukannya bukan dengan zikir jahat, tetapi zikir syir.
Jadi zikir itu yang tidak diucapkan oleh lisan, tapi diucapkan oleh Allah, disambungkan kepada rasa yang dirasakan oleh jasad kita. Jadi gini aja. Jadi mungkin ya supaya kita lebih paham, sedikitnya ya kita untuk mempraktekkan. Jadi gini, misal kita ambil posisi duduk sila dengan posisi tegak. Jadi tegak, jadi tulang punggung kita pun harus tegak. Itu satu. Silakan cari posisinya, mau begini silahkan, mau sambil seperti orang yang tapah silahkan. Gimana enaknya aja ya. Jadi pokoknya ambil posisi yang dianggap kita nyaman. Kalau untuk saya pribadi, saya suka dengan membuka dua kalimat syahadat. Diawali dengan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus dilanjutkan dengan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan dilanjutkan dengan doa Allahumma antal maksudi waliduka maksudi atini mahabbataka wa makrifataka. Mulai kita berdiam. Nah, seketika waktu kita diam, awalan kita, jadi seolah-olah hati kita ini berbicara untuk menyuruh kepada seluruh organ-organ kita itu supaya diam atau katakanlah jangan aktif. Misalkan kaki, jangan aktif. Telinga, jangan aktif. Mata, jangan aktif. Jadi seolah mematikan jasad. Tetapi aslinya kan tidak mati. Tetapi kita ini mencoba untuk mentiadakan diri kita. Jadi kita menyeru kepada mata supaya mati, telinga mati, rasa mati. Tetapi hakikatnya hidup. Nah, seketika kita sudah menyeru kepada seluruh organ-organ yang ada dalam tubuh supaya mati, tetapi hakikatnya masih hidup, mulailah di situ kita memperhatikan kudrat tersebut. Jadi kan apa? Jadi kita memperhatikan telinga itu tetap masih bisa mendengar. Memperhatikan rasa tubuh masih mempunyai satu rasa. Nah itu terus kita fokus cuma memperhatikan. Jadi pikiran ini jangan keluar, jangan membuat suatu halusinasi. Jadi fokus kepada apa yang kita rasakan, apa yang kita dengar, tetapi dalam arti tidak membuat satu aktivitas dalam tubuh kita. Nah, dalam meditasi tersebut awalan mungkin sangat sulit. Karena bagaimana sangat sulit? Karena akan terganggu oleh pikiran-pikiran yang datang dari luar, pikiran-pikiran yang masa lalu tergambarkan kembali. Itu bagaimana? Cukup kita awasi, jangan kita lawan. Cukup kita awasi, jangan kita lawan. Pokoknya apa saja yang terjadi dalam tubuh kita cukup mengawasinya. Jadi kalau istilah kata gini, jadi kan itu masih sifatnya keruh ya. Ikro itu seperti ketika menyaksikan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti banyak anak-anak yang lagi ribut, yang lagi bercanda. Seperti itu kan dalam posisi jiwa kita seperti itu. Jadi masih ramai. Tetapi kalau kita sudah fokus cukup memperhatikan, di situ mulai ada ketenangan. Jadi hal-hal yang ramai mulai menyepi. Di situ pun kita akan mendapatkan suatu ketenangan. Tenang, mulai masuk kepada alam-alam yang sunyi. Nah kita kalau berbicara tentang meditasi tahap awal memang seperti itu, cukup memperhatikan apa yang terjadi dalam tubuh kita, dalam pikiran kita, cukup kita perhatikan dan jangan dibuat satu pekerjaan yang tidak terjadi dalam jasad kita. Jadi jangan membuat aktivitas. Enggak, ya. Itu yang kita pendengaran. Cukup apa yang kita dengar, fokus di situ. Jadi perhatikan itu, apa yang kita lihat, cukup itu yang kita perhatikan. Ya, entah lama-lama ada suatu keheningan. Nah, dalam posisi keheningan, seketika kita sudah mulai agak-agak tenang, jadi alam-alam yang ramai itu sudah mulai menyepi. Nah, di sini kita sudah ada dalam posisi tenang, jadi bisa membedakan sedikitnya mana jasad, mana yang memperhatikan jasad. Nah, dalam posisi yang memperhatikan jasad,
yang tadi kita perhatikan, kita akan ada di suatu titik paham siapa yang memperhatikan diri kita. jasad ini, rasa jasad ini. Setelah paham, di sinilah mulai. Jadi di sini kita harus tahu arah. Mulai masukkan dalam tekad kita antara maksud Allah yang kita maksud. Cuman dalam tahap awal menuju ke tahap yang kedua itu mau menuju ke tahap yang kedua. Entah dalam posisi tenang kita sedikit ada emosi yang baik, bukan emosi yang tidak baik ya. Jadi emosi yang baik itu keinginan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita bisa menembus itu dari tahap awal. Jadi untuk meditasi tahap awal ya seperti itu tata caranya. Dan dalam satu aja nih kita bisa beristiqomah. Meditasi tahap awal itu akan banyak pengetahuan yang akan kita terbawa. Karena hikmahnya akan banyak. Hikmahnya akan banyak, akan terbawa ke kehidupan. Jadi kita menyaksikan sesuatu terbawa ke dalam kehidupan, menyaksikan ada geraknya benda, ada perputaran, atau apapun yang kita lihat, jadi kita seolah-olah melihat kudrat Allah lah yang mengadakan dan yang menciptakan, yang membiarkan dan yang menggerakkan. Itu baru tahap awal lah. Tapi kalau kita paham, insya Allah ntar terbawa ke tahap-tahap yang selanjutnya. Ya mungkin insya Allah ntar kalau kita masih diberikan kesempatan, amin, kita akan bahas untuk tindakan-tindakan yang selanjutnya. Jadi pokoknya disimpulnya meditasi tahap awal kita cukup memperhatikan apa yang terjadi dalam tubuh kita, dalam jasad kita, dalam pikiran kita, sampaikan kita mendapatkan suatu ketenangan. Mungkin cukup aja. Mungkin cukup ya. Moga-moga bermanfaat ya untuk kita semua dan ibu semuanya. Mungkin cukup aja lah untuk malam ini pembahasan ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.